gitu. Mereka tuh lupa sama Tuhan yang lebih besar daripada Goliat itu yang bisa dikalahkan. Tapi si kecil Daud yang masih kemerah-merahan datang, dia bawa sesuatu di kantongnya, dia nggak tahu, dengan alat yang kecil gitu. Dia melemparkan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Jadi ketika dia melakukan itu, Tuhan memberkati, maka musuh itu dikalahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tuh jangan fokus sama kekurangan kita nih yang ada sama kita nih. Kita harus lihat apa yang menjadi kelebihan kita. Misalnya di dalam pelayanan, kita nggak bisa nyanyi gitu kan. Misalnya kita lihat Yohana, suaranya bagus, aku tuh pengen kayak dia gitu. Padahal mungkin ini bukan enggak ya. Misalnya Yohana cuma punya 1 talenta gitu, tapi dia kerjakan itu dengan tekun gitu, dengan setia gitu. Nah, yang ngelihat ini tuh sebenarnya dia punya talenta banyak banget. Misalnya bisa desain grafis, misalnya bisa bikin kue, misalnya bisa apa lagi ya, multimedia, misalnya bisa pegang kamera. Kalau dia pegang kamera tuh kayaknya hadiratnya gitu misalnya. Nih, 1 orang nih punya 4 sebenarnya, tapi ngelihat kekurangannya dia nih di Yohana, dia nggak punya gitu. Jadi sulit bersyukur kan? Padahal dia punya 4 dibanding 1. Jadi lebih baik adalah kita melihat apa yang ada di dalam kita. Kayak saya misalnya, saya kalau membandingkan sama suami saya, aduh dia tuh lebih bisa ngomong gitu. Kalau misalnya bawa sharing firman kayaknya lebih teratur daripada saya. Persiapannya tuh dia cuma 1 jam aja kayaknya udah dapat poin-poinnya. Saya tuh kayak mesti 2 hari gitu kan mikirin itu lagi, buka lagi buku, mikirin lagi, terus baca referensi gitu, lihat YouTube gitu. Aduh kayaknya pergumulan banget. Tetapi ketika saya dikasih kepercayaan gitu, saya mau belajar untuk melakukan gitu, karena untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya gitu, bukan untuk saya dilihat bagus ya dia gitu, bukan. Tapi semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan yang disampaikan. Amin. Amin. Terus sekarang kita melihat yang terjadi ketika kita mengucap syukur. Gak usah banyak-banyak belajarnya, 2 aja. Karena kalau kebanyakan pun belum tentu diingat. Terus nomor 1, ucapan syukur membawa kita ke hadirat Tuhan. Kita baca Mazmur 100 ayat 4-5 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mazmur 103 ayat 2 dan 5, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Ayat 5-nya apa ya? Boleh tolong bantu buka nggak? Belum catat situ. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Amin. Yes. Jadi bahwa kita tuh seperti Yosua, seperti Musa, ketika mereka